Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولأنه لا أمة بعده أما بعد. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tempat kita memujinya. Kami memohon pertolongan dan juga kita memohon ampunan kepadanya. Kita berlindung dari kejahatan-kejahatan manusia dan kejahatan-kejahatan amal buruk kita kepadanya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan keistiqomahan di dalam hidayah tersebut. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sekarang ini kita diperkenankan untuk mempergunakan nikmatnya, beribadah kepadanya dan mendekatkan diri kepadanya. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang berada di atas jalan mereka sampai tegaknya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, a'azzani Allah. Jadi pembahasan pada kesempatan kali ini adalah berkenaan tentang syafaat, yang dimana syafaat secara bahasa artinya menggenapkan yang ganjil. Adapun syafaat itu dalam istilah syar'i bermakna menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Dan syafaat pada hari kiamat, kata para ulama, terbagi menjadi dua. Ada syafaat yang hak, yakni yang benar, dan juga ada syafaat yang batil. Syafaat yang hak akan terlaksana jika terpenuhi syarat-syaratnya. Dan para ulama menyebutkan syarat-syaratnya untuk mendapatkan syafaatul haq, syafaat yang hak. Yang pertama adalah yakni orang yang memberinya atau orang yang memberikan syafaat dimuliakan dengan syafaat, seperti para nabi, para malaikat, orang yang mati syahid, serta para syuhada wa salihin. Mereka lah yang memiliki syafaatul haq, syafaat yang benar. Kemudian yang kedua adalah orang yang akan mendapatkan syafaat adalah orang yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Jalla fil Ula, baik ucapannya maupun perbuatan. Santun ucapannya, berakhlak perbuatannya, Allah ridho kepadanya dan Allah cinta kepadanya. Maka orang semacam ini adalah orang yang akan mendapatkan syafaat.
Adapun yang ketiga, syafaat dapat terlaksana setelah mendapat izin dari Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang kita dapat melihatnya pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 255 ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Yang artinya tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Jalla Jalaluh tanpa seizinnya. Dan ini ayat, ini dalil. Maka jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka syafaat tersebut tidak akan terlaksana dan termasuk syafaat yang batil setelahnya. Maka kita harus mengetahui syarat-syarat ini agar bagaimana caranya kita mendapatkan syafaatul haq, syafaat dari para nabi, para anbiya'i wal mursalin, para orang-orang salih dan orang-orang yang mati syahid di jalannya. Lalu kita memposisikan diri sebagai orang yang layak untuk diberikan syafaat, orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, yang berusaha patuh dan taat, sami'na wa ata'na di dalam segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Setelah kita menjadi hamba yang senantiasa menyadari akan hakikat kehidupan, meluruskan niat dan ibadah kepadanya tanpa ada persekutuan dan tandingan-tandingan kepada Allah sedikit pun. Serta jamaah rahimakumullah, syafaat yang terjadi pada hari kiamat dapat ditinjau dari dua sisi. Di antara lain adalah syafaat ditinjau dari sisi pemberi syafaatnya. Dan ini pun terbagi menjadi dua. Yang pertama, syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Nah, syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad ada beberapa macam. Yang pertama, syafaat agung atau syafaatul uzma. Syafaat yang mulia, yang agung, yang beliau berikan kepada umat manusia ketika menunggu pemberian keputusan dari Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan keputusannya kepada mereka. Ini adalah syafaat terbesar, syafaat yang paling tinggi, yang paling ulia, dan merupakan kedudukan terhormat yang Allah Jalla fi'ala janjikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul uzma, dan kita berharap agar kita mendapatkan syafaat tersebut. Ikhwatal iman, kemudian macam yang kedua adalah syafaat yang beliau berikan kepada sejumlah orang dari umatnya, sehingga mereka dapat masuk surga tanpa melalui proses penghitungan, proses hisab. Ya. Apa yang dihisab? Amalnya, perbuatannya, perkataannya. Ada orang memang masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. Dan mereka adalah berjumlah 70.000 orang. Ini bersesuaian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan berulang-ulang di pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Ikhwatal iman, syafaat yang ketiga, macam yang ketiga adalah syafaat yang beliau berikan kepada orang yang kebaikannya sama dengan keburukannya, sehingga mereka dapat masuk ke dalam surga. Kemudian ada syafaatun umum. Ya. Jikalau tadi ada syafaat ya, yang ditinjau dari sisi pemberi syafaat, itu syafaat yang khusus sifatnya, sekarang adalah sifat yang umum, syafaat yang umum. Ini syafaat yang juga dimiliki oleh selain Nabi Muhammad SAW. Di antaranya mereka adalah para nabi, para malaikat, dan orang-orang yang beriman. Misalnya orang-orang yang mati syahid
diizinkan untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Syafaat anak yang soleh menghafal Al-Quran yang diberikan hak untuk menyelamatkan kedua orang tuanya dan keluarganya dari api neraka Allah. Syafaat para ustadz dengan mad'unya yang selalu menghadiri dan menikmati keimanan bersama di majelis ilmu. Itu syafaat-syafaat yang bersifatnya umum dan semua manusia akan diberikan syafaat ini. Tentunya dengan seizin Allah Jalla fi'ala. Kemudian ada syafaat yang ditinjau dari sisi terjadinya. Kalau tadi syafaat yang ditinjau dari sisi pemberinya, sekarang dari syafaat yang ditinjau dari sisi terjadinya. Syafaat yang ditinjau dari terjadinya terbagi menjadi dua. Itu syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan. Syafaat yang diminta dari selain Allah, yaitu selain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dalam hal ini adalah syafaat untuk orang-orang musyrik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Demikian apa yang difirmankan Allah pada Al-Quran surah Al-Baqarah 254. Dan juga firman Allah Jalla fi'ala di dalam Al-Quran, ya, surah Al-Mudaththir, ya, ayat 48. "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Yang artinya, maka bagi mereka tidak berguna lagi syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Ini syafaat yang jenis pertama, yang sifatnya umum, yaitu ditiadakan syafaat. Ya. Tidak ada syafaat untuk orang musyrik. Kemudian syafaat yang ditetapkan. Ya. Sedangkan syafaat yang ditetapkan ini adalah syafaat yang diminta dari Allah dan diberikan untuk orang-orang yang bertauhid. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak yang wajib untuk kita ibadahi melainkan Allah. Nah, secara tulus dengan ikhlas dia mengucapkan itu dalam hatinya dan juga dalam dirinya. Ini syafaat yang ditetapkan. Maka akhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pertolongan di mana kondisi di akhirat waktu itu tidak ada tempat sebaik-baik penolong melainkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang kita jadikan sandaran hari ini di dunia, mereka tidak bisa berkutik sedikit pun di akhirat nanti, dan tidak memberikan manfaat kepada kita sedikit pun nanti kepada kita melainkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat-syafaat mereka. Maka tempat yang paling cocok, tempat yang paling sesuai untuk kita bertawakal, tawakal ilallah. Yang paling cocok untuk kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aksiru berdoa, perbanyak kita berdoa, perbanyak kita minta kepada Allah syafaat agar Allah menyelamatkan diri kita dari siksa-siksa dan azab-azab api neraka. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam manusia-manusia yang kufur dengan neraka tersebut. Manusia-manusia yang durhaka, yang mendustakan ayat-ayat Allah dan enggan untuk menerima nasihat-nasihat baik dari ayat-ayatnya dan juga hadis atau sunnah-sunnah Rasulnya. Maka kita berusaha untuk legowo, senantiasa percaya, siap menjalankan perintahnya dengan baik dan benar, dan siap untuk menjauhi segala apa yang dilarang.
dengan kemampuan kita. Karena kita lah yang butuh akan iman. Kita yang butuh akan pahala. Kita yang butuh akan kebaikan. Iman, pahala dan kebaikan tersebut akan datang pada hari kiamat untuk menjadikan persaksian untuk kita dengan Allah di yaumil hisab. Maka jadilah kita orang-orang yang pandai beramal soleh, orang-orang yang pandai untuk mengamalkan kebaikan, dan orang-orang yang pandai untuk menjaga kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terapkan Islam dengan berserah diri kepadanya. Jadikan iman dengan meyakini apa segala yang diperintahkan dan berusaha untuk menghindari apa yang dilarangnya. Tidak melanggar aturan-aturan Allah dan hukum-hukumnya. Serta menerapkan ihsan, yang dimana seolah-olah Allah berada di hadapan kita. Atau kalau tidak, Allah lah yang telah melihat dimanapun kita berada. Maka 3 tingkatan iman itu, tingkatan agama itu harus kita tunaikan. Islam, iman, wal ihsan. Sebab kita mengharapkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dari para nabi dan para rasulnya, serta kepada para sholihin was syuhada. Mungkin ini dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu yubarik fiikum.